Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La halla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri serta para panitia penyelenggara lomba pidato ini dan juga rekan-rekan para peserta lomba pidato ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tak akan pernah terukur, supaya kita bahagia di dunia sampai alam kubur. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda alam, yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya yang mulia, dan kepada sahabatnya yang setia, dan insya Allah kita sebagai generasi pengikutnya hatta yaumul qiyamah. Hadirin rahimakumullah, semoga di tempat ini Rasulullah hadir dan menjadi alasan bagi Allah untuk tidak menurunkan azab, karena Rasul ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam salah satu hadits qudsi dikatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflaq. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Oleh karena itu, segala sesuatu akan jadi mulia jika dia bergandeng kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Maidah ayat 48 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi Al-Quran itu paling suci dan bahkan paling sempurna, karena Al-Quran bukan hanya berisi kebenaran tetapi membenarkan, mengoreksi kitab-kitab sebelumnya. Jadi dari semua kitab suci Allah yang paling mulia adalah Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kitab sucinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam surat Al-Imran ayat 110 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf. Yang artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang makruf atau yang baik. Kenapa umat Islam menjadi umat yang terbaik? Karena umat Islam adalah umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semua yang bergandeng kepada Nabi Muhammad pasti menjadi yang termulia karena kemuliaannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Allah memujinya di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Oleh karena itu, agar diri ini mulia, marilah kita gandengkan ini kepada Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Yang pertama, menggandengkan lisan ini kepada Nabi Muhammad dengan memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam kitab Tanqihul Qaul bab keempat hadis kedua dikatakan, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya al-famaratin lam yamut hatta yubashshirullahu bil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1000 kali, kata Nabi, dia tidak akan mati sebelum diberikan kabar gembira baginya dengan surga. Kemudian yang kedua, menggandengkan hati ini dengan cara mencintai baginda Nabi Muhammad dan mencintai para pewaris-pewarisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa pewarisnya Nabi Muhammad? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jara aliman faka'annama jarani, man safa'a aliman faka'annama safahani, man jalasa aliman faka'annama jalasani fit dunya, wa man jalasani fit dunya ajlastuhu ma'a yaumal qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Siapa orang yang mendatangi ulama, mendatangi kiai, mendatangi ustadz, mendatangi guru-guru agama, sama seperti kalian mendatangiku, kata Rasul. Siapa orang yang musafahah, mencium tangan ulama, mencium tangan kiai, mencium tangan guru-guru agama, sama seperti kalian mencium tanganku. Dan siapa orang yang di dunia duduk berkumpul bersama para ulama, duduk berkumpul bersama orang-orang soleh, duduk berkumpul bersama para kiai, sama seperti kalian duduk berkumpul bersamaku di dunia. Dan siapa orang yang di dunia duduk berkumpul bersamaku, kelak di yaumil qiyamah akan aku dudukkan dia bersamaku. Kemudian yang terakhir, menggandengkan diri ini, seluruh badan ini, seluruh jiwa dan raga ini kepada Nabi Muhammad dengan cara mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW, menjalankan segala sunnahnya, dan yang terpenting dan paling utama adalah meneladani akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu kita bergandeng kepada Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah kita menjadi hambanya yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ankum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.